Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabil Ahmad Barik. Pernah kepikiran gak sih bahwa pas kita lagi scroll-scroll dari media sosial, sebenarnya kita mungkin sudah menjalankan sebuah eksperimen besar di era digital saat ini. Di era digital kita saat ini, data kita adalah tambang emas bagi para peneliti sosial. Nah, hari ini kita akan bahas salah satu buku bacaan yakni Bit by Bit karya Matteo Salganik terutama di dalam chapter 6 yakni chapter 6 Ethics. Di sini kita akan membahas tentang etika-etika, terutama relevansi dengan zaman kontemporer pada era digital kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Nabil Ahmad Barik dari program studi Teknologi Sains Data Universitas Erlangga dengan NIM 164251065. Enjoy video. Oke semuanya, di sini aku memasuki bagian pertama. Di sini aku mungkin akan mereview setelah aku membaca buku Bit by Bit karya Matteo Salganik, terutama dalam chapter 6 Ethics. Di chapter 6 kali ini, Salganik bilang kalau dulu itu peneliti keterbatasan data, mungkin karena wawancara atau survei yang langsung ke lapangan sehingga terbatas dan kesusahan untuk mengambil data. Tapi di era digital sekarang ini, Salganik bilang masalah utamanya bukan lagi keterbatasan data tapi kelebihan data. Nah, karena kelebihan data itu, Salganik bilang bukan lagi apa yang bisa kita lakukan, tetapi apa yang boleh kita lakukan. Karena pada zaman sekarang, karena kelebihan data seperti itu, banyak pemilik data tidak ingin datanya tersebut dijadikan penelitian oleh para peneliti social science ini. Nah, karena itu Salganik menawarkan pendekatan berbasis prinsip, bukan cuma sekedar ikut aturan kaku. Nah, apa saja prinsip itu? Ada 4 prinsip utama yang diambil dari Belmont Report dan Manual Report. Yang pertama mungkin ada respect for person, yakni seperti artinya menghargai seseorang. Kita harus menghargai orang tersebut sebagai individu yang punya hak untuk bilang ya atau tidak terhadap datanya. Terus ada dua yakni benefits atau manfaat. Jadi riset yang kita bawakan itu harus memaksimalkan manfaat dan mengurangi kejadian-kejadian seperti yang membuat orang rugi seperti datanya bocor, data personalnya bocor. Hal itu harus dipikirkan dulu sebelum memulai penelitian secara matang agar data-data dari data-data dari orang yang memberikan data tersebut tercegah dari kebocoran data. Yang ketiga mungkin ada justice atau keadilan. Nah, dari penelitian itu jangan sampai bahwa beban penelitian yang diberikan cuma ditanggung oleh kelompok tertentu seperti peneliti, tetapi manfaatnya itu diambil orang lain. Jadi semuanya harus dibagi dengan rata. Jadi bebannya bukan ke pihak tertentu, tetapi harus sama rata, dan manfaatnya juga harus dirasakan oleh semua orang. Yang keempat mungkin ada respect for law and public interest. Ini respect. Kita harus patuh terhadap hukum dan dan hukumnya orang-orang, supaya penelitian kita tidak memasuki hal-hal yang dilarang oleh publik ataupun hukum. Nah, mungkin di bagian kedua kali ini saya akan lebih tekankan ke relevansi terhadap chapter 6 ethics ini ke Indonesia sekarang, ke negara kita tercinta saat ini. Gimana semisal kalau kita bawa ke Indonesia sekarang, ini materi ini sangat relevan. Karena apa? Karena pada tahun 2024 kita baru saja meresmikan atau mempunyai bahwa UU perlindungan data atau UU perlindungan data pribadi atau disebut UU PDP. Di Indonesia ini masih banyak peneliti, terutama peneliti Indonesia, yang hobi scraping data atau mengambil data dari media sosial, mungkin di Twitter atau Instagram, tanpa memikirkan privasi, tanpa memikirkan
kemauan dari pemilik data tersebut. Nah, seringkali peneliti ini merasa bahwa apa yang sudah diposting ke media sosial kali ini, media sosial di publik ini, jadi bebas diambil buat penelitiannya dia. Padahal menurut etika digital, terutama di UU PDP, ada yang namanya contextual integrity, yang dimana orang posting curhatan di medsos itu buat dibaca temennya, bukan buat dijadikan variabel statistik oleh peneliti ini. Nah, disinilah kita sebagai peneliti, terutama peneliti Indonesia, diuji bukan cuma asal comot data, tapi harus memikirkan pemilik data tersebut. Masuk ke bagian ketiga. Sekarang kita sampai di bagian yang paling krusial di video ini mungkin, yakni masa depan tentang hukum dan etika itu sendiri. Nah, kalau kita lihat polanya, hukum itu selalu terseok-seok untuk mengejar teknologi. Kenapa? Ibaratnya teknologi itu menggunakan jet cepet banget, sementara hukum masih jalan kaki. Jadi apa yang bisa kita lakukan di masa depan supaya teknologi digital, riset terhadap teknologi tetap maju, tetapi manusia tetap terlindungi dari hukum itu. Manusia tetap terlindungi dari teknologi digital itu sendiri. Nah, yang pertama mungkin pemikiran saya, yakni kita mengadopsi prinsip bahwa hukum itu lantai, bukan atap. Maksudnya persetujuan etika kampus atau hukum-hukum riset itu hanyalah standar paling bawah atau standar umum dari penelitian itu. Kenapa? Saya berharapnya di masa depan peneliti yang hebat itu yang mempunyai moral, mempunyai rasa terhadap, kita tidak boleh lagi bilang ya saya lakukan ini karena hukum ini mengatakan dilarang, tetapi meskipun ini tidak dilarang, apakah perbuatan atau penelitian ini normal untuk dilakukan, boleh untuk dilakukan. Nah, untuk yang kedua mungkin saya akan memprediksi bahwa akan ada gerakan transparansi radikal. Kenapa? Di masa depan jurnal-jurnal ilmiah atau seperti skripsi atau disertasi atau yang lainnya tidak akan lagi cuma berisi hasil temuan, tetapi kejujuran tentang proses yang dilakukan selama peneliti itu. Karena di masa depan mungkin di masa depan kejujuran tentang proses lebih dihargai daripada sekedar hasil yang terlihat sempurna tapi prosesnya abu-abu. Nah, terakhir buat teman-teman maba atau mungkin peneliti-peneliti sesama kawan muda, masa depan etika riset mungkin akan ada di tangan kita. Nah, kita harus makin peka bahwa setiap data, setiap informasi itu mempunyai rumah. Nah, jangan asal ambil data dari satu konteks, misal cuitan media sosial, lalu dibawa ke konteks lain seperti statistik publik tanpa filter moral. Nah, di masa depan riset yang paling dihargai itu bukan riset yang datanya paling banyak, tapi riset yang mampu menjaga kepercayaan atau trust dari masyarakat itu sendiri. Karena tanpa kepercayaan publik, ilmu pengetahuan terutama social science akan mati. Sekarang masuk ke bagian keempat. Di bagian keempat ini mungkin saya akan mengkaitkan dengan riset yang mungkin saya akan ambil, terutama skripsi akan saya ambil di perujung sarjana kali ini. Walaupun saya masih maba, saya berencana untuk mengambil skripsi tentang sistem mitigasi resiko portofolio investasi menggunakan machine learning. Jadi kita mempunyai portofolio investasi, lalu machine learning akan memprediksi sesuai dengan makroekonomi seperti kurs bunga atau suku bunga atau kenaikan emas atau IHSG, sehingga machine learning itu mendeteksi apa yang perlu didistribusikan dengan baik portofolionya agar tidak mengalami kerugian dari portofolio itu. Nah, kedengarannya mungkin teknis banget, tapi etikanya mungkin di mana ya? Jadi 3 concern utama saya terutama tentang masalah etika. Yang pertama mungkin ada algoritmanya bias.
Jadi kalau data ekonomi yang saya masukkan punya bias di masa lalu, punya kecenderungan di masa lalu, algoritma saya ini bisa memberikan saran investasi yang mungkin tidak sesuai dengan sekarang atau mungkin tidak adil bagi sektor tertentu karena perbedaan sektor, sehingga mesin learning saya lebih terpaku dengan sektor yang lain. Nah, yang kedua mungkin ada the black box problem. Nah, mesin learning itu kan rumit ya. Masalah etis muncul kalau sistem saya menyarankan strategi investasi, tapi saya sendiri gak bisa jelasin kenapa sistem itu milih itu. Kalau orang rugi karena saran yang diberikan oleh teknologi saya, jadi siapa yang tanggung jawab? Sementara saya tidak bisa menjelaskan kenapa sistem mengeluarkan seperti itu. Yang ketiga mungkin ada financial harm. Jadi karena ini urusannya uang atau ekonomi, resiko kegagalannya itu bukan cuma error di komputer, tapi bisa bikin orang kehilangan duit, tabungan atau portofolionya. Jadinya saya harus memastikan modal saya lewat uji machine learning, uji stres yang sangat ketat terhadap machine learning saya. Halo semuanya, masuk ke perujung video kali ini. Mungkin kesimpulannya bagi teman-teman maba atau rekan akademisi sekalian, sekawan sepejuang muda, nah riset digital mungkin seru banget bagi kita, tapi jangan sampai kita kehilangan sisi kemanusiaan kita. Seperti kata Salganik di chapter ke-6 ethics, etika itu bukan menghambat riset, tetapi justru yang membuat riset kita menjadi lebih berkualitas dan dipercaya oleh masyarakat itu sendiri. Nah, semoga review buku Bit and by Bit karya Matteo Salganik ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar riset sosial atau sains data. Nah, saya berharap banyak pelajaran yang dapat diambil di video kali ini. Saya Nabil Ahmad Barik, pamit, undur diri, tetap kritis, tetap etis.